Halo Sobat Asik, kembali lagi di program kesayangan kita, Komunikasi Asik, di mana kita akan membahas seputar fenomena komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja, pada episode kali ini bersama aku, Chandra Satya, your favorite host, yang akan menemani kalian dalam periode waktu ke depan. Seperti episode-episode sebelumnya, komunikasi ini tidak akan jauh lebih asik, semisal aku hanya ngomong sendiri. Tentu saja kita akan dibersamai oleh Mbak Rosa, yang tentu saja akan menemani episode Hai. kali ini. Mbak Rosa, kan kita udah melewati beberapa kali episode ya Mbak, terkait dengan program komunikasi asik ini sendiri. Benar-benar. Tentu saja topik kali ini tidak kalah jauh menarik dibandingkan Tentu episode-episode saja. sebelumnya. Oke, ya. Oke, Akan bahas apa ya kali ini nah ya? betul sekali. Sebelum itu, aku ingin reminder buat Sobat Asik, jangan lupa untuk subscribe dan juga turn on notification button, sehingga teman-teman mendapatkan notifikasi terkait dengan episode yang akan disampaikan dalam periode waktu ke depan. Dan tentu saja, mungkin topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini itu terkait dengan kampanye persuasif ya Mbak Rosa. Mungkin teman-teman udah familiar bahwa kampanye persuasif itu mungkin yang familiar adalah kampanye politik karena beberapa akhir ini kita juga dihebohkan terkait dengan situasi politik di Indonesia dan juga mungkin pemberitaan di luar sana, atau juga mungkin teman-teman yang sedang berkuliah Mbak Rosa familiarnya dengan kampanye terkait dengan tugas Tugas perkuliahan. kuliah. Namun dalam di konteks kita, ranah komunikasi ini sendiri, kita juga membahas terkait dengan komunikasi persuasif, yaitu kampanye persuasif itu sendiri. Maka daripada itu, Mbak Rosa, dalam kampanye persuasif sendiri, kita itu bertujuan untuk memberikan informasi, memberikan motivasi, dan juga tentu saja ada beberapa aspek yang mendorong seseorang maupun individu untuk melakukan perilaku atau tindakan tertentu. Maka sebelum lebih jauh lagi, Mbak Rosa, apa sih kira-kira jenis-jenis kampanye yang perlu kita ketahui? Iya, memang topik kali ini tentang kampanye ya. Seperti tadi disampaikan, kita baru saja heboh tentang pesta demokrasi ya, pemilu, dan banyak banget tokoh-tokoh politik yang melakukan kampanye ketika mereka mau mensosialisasikan program-programnya. Tapi sebenarnya kampanye persuasif sendiri, kalau mau dilihat lebih jauh, ada dua hal besar gitu ya yang perlu dilihat di sini. Yang pertama, dia berkaitan dengan kampanye yang sifatnya informatif. Jadi memberikan informasi-informasi penting seputar gagasan-gagasan yang mau disampaikan. Lalu yang kedua adalah berkaitan dengan atau tujuannya lebih pada perubahan yang sifatnya kognitif ya, perubahan pemikiran atau gagasan dari audiens, dan itu nanti berujung pada satu ajakan atau menganjurkan perubahan pada sisi-sisi afeksi atau mungkin bahkan sampai perilaku. Seperti itu kurang lebih garis besarnya. Oke, jadi kita mengetahui bahwa implementasi kampanye persuasif ini sendiri itu terdapat pada tujuan akhirnya itu ya Mbak Rosa yang bersinggungan dengan aspek interaktif. Nah, Benar. kita kan udah mengetahui nih Mbak Rosa bahwa jenis-jenis kampanye itu nggak hanya satu, tapi ada beberapa klasifikasi yang telah kita ketahui melalui penjelasan dari Mbak Rosa tadi. Lalu, adakah unsur-unsur atau elemen yang perlu kita ketahui dalam kampanye persuasif itu sendiri Mbak Rosa? Iya, nah itu menjadi bagian yang penting ya. Seperti tadi Mas Chandra sempat menyampaikan kampanye PR. Kampanye PR bisa juga masuk dalam bagian besar dari kampanye persuasif karena bentuknya juga macam-macam. Tetapi sebenarnya ada beberapa elemen-elemen kunci yang perlu diperhatikan. Tentu saja, yang pertama adalah berkaitan dengan komunikator yang artinya dia sebagai sumber yang menggagas atau merancang pesan, mengorganize pesan-pesan kampanyenya akan seperti apa. Lalu yang kedua, tentu elemen pesan itu sendiri. Misalnya, apakah satu pesan itu mau dikemas dalam bentuk poster gitu ya, selain juga tentu yang penting adalah konten ya. Kontennya apakah kemudian mau dihadirkan dalam bentuk billboard, iklan ruang luar ruang gitu, atau juga ada dengan kreatif-kreatif branding seperti misalnya juga kita lihat di media-media sosial hari ini, saya pikir influencer-influencer itu cukup kreatif dalam mengemas kampanye mereka gitu ya, kampanye sosial ataupun yang berkaitan dengan marketing. Dan terakhir tentu kita perlu memperhatikan nih kalayaknya siapa, audiensnya siapa gitu yang akan kita sasar dalam proses kampanye ini. Apakah kemudian kita perlu mempelajari juga, misalnya kita menghadapi teman-teman SMA, tentu kampanyenya akan berbeda ketika menghadapi misalnya warga yang ada di kecamatan atau di
daerah-daerah seperti itu ya. Gitu, kurang lebih elemen yang penting di situ untuk kampanye. Oke, jadi ada beberapa elemen yang perlu kita perhatikan dan ternyata itu bersinggungan dengan aspek halayak atau audiens dari pelaksanaan kampanye persuasif itu sendiri ya Mbak Rosa. Mm-mm, mm-mm. Nah, kita kan udah mengetahui tadi terkait dengan unsur-unsur pelaksanaan apa tuh terkait dengan pelaksanaannya itu sendiri tuh agar efektif itu seperti apa Mbak Rosa? Adakah hal yang perlu kita perhatikan jauh lebih baik nih sehingga implementasi dari perencanaan kampanye persuasif kita ini dapat berjalan efektif dan juga sampai kepada halayak dengan cara yang baik? Iya, benar. Selain elemen dalam kampanye persuasif, tentu ada tahapan ya, atau preparation yang kemudian mesti dipersiapkan ketika seseorang melaksanakan kampanye. Jadi yang pertama ada yang disebut sebagai, tentu kita merencanakan dulu ya, merencanakan pesannya akan seperti apa, audiens yang dihadapi akan bagaimana. Dan itu nanti juga berkaitan dengan tujuannya apa. Apakah kemudian dia akan menargetkan pada perubahan perilaku atau yang ditargetkan adalah di perubahan kognisi saja gitu. Jadi menetapkan tujuan itu bagian dari perencanaan di tahap pertama. Kemudian di tahap kedua, dia mulai mempertimbangkan juga model atau konsep yang dipakai ya. Jadi semacam strategi kampanyenya itu mau seperti apa? Apakah secara langsung, apakah melalui media sosial gitu ya, atau mau dimodifikasikan dari keduanya. Dan yang ketiga, ada yang dinamakan proses analisis komunikasi. Jadi analisisnya itu termasuk di dalamnya menentukan audiens, target audiens dari proses kampanye itu, ada risetnya juga gitu. Seandainya saya mau menghadapi dengan kondisi atau situasi audiens dengan latar budaya yang berbeda, maka bentuk kampanye seperti apa yang itu akan sesuai gitu. Lalu juga memperhatikan perspektif atau sudut pandang dari audiens. Dan terakhir tentu ada pelaksanaannya di dalam tahap-tahap kampanye itu ya. Jadi sampai dia akan diselesaikan dengan baik, terus kemudian juga nanti tentu di dalam pelaksanaan, dalam prosesnya ada proses evaluasi juga yang akan dilakukan. Nah, kurang lebih seperti itu tahapannya. Oke, jadi tadi kurang lebih ada beberapa tahapan yang dapat kita Mm-mm. laksanakan dalam mengimplementasikan kampanye persuasif itu secara efektif. Mhm. Tapi bagi sobat asik yang sedang menonton video kali ini, apabila tadi tetap kelewatnya ya Mbak, tetap aja masih bisa diulang videonya, terus take a notes karena kita semua belajar di sini. Dan Oke. juga tadi kan kita sempat menyinggung terkait dengan perspektif itu ya Mbak Orsa. Nah, Mhm. pasti kalau misalkan perencanaan itu sendiri tuh implementasinya tuh terkait dengan pendekatan-pendekatan dan juga teori apa sih yang efektif dalam ranah Mhm. persuasif ini tuh dapat kita implementasikan dalam kampanye persuasif itu sendiri Mbak Rosa. Oke, karena tadi di dalam tahapan ada yang namanya strategi ya, atau modelnya, maka sebenarnya ada banyak banget ya kalau mau diceritain durasinya panjang gitu ya. Tapi mungkin di sini saya akan coba memberikan beberapa hal berkaitan dengan apa pendekatan atau model itu. Jadi yang pertama ada yang disebut sebagai model kesehatan. Walaupun namanya model kesehatan, tetapi dia tidak melulu pada pesan kesehatan saja, tetapi lebih pada memberikan edukasi sebenarnya ya, edukasi kepada audiens, memberikan argumentasi logis yang itu kalau apa tujuannya untuk mengkampanyekan misalnya tentang pola hidup sehat, maka yang ditekankan di situ yang menjadi fokusnya lebih pada apa ya pendekatan-pendekatan yang sifatnya lebih ilmiah gitu. Kemudian yang model berikutnya ada berkaitan dengan difusi inovasi. Walaupun sebenarnya mungkin ini bisa dikatakan teori yang agak lama ya, tetapi ketika ini dielaborasi di dalam tahapan kampanye itu yang ditekankan adalah munculnya inovasi di dalam gagasan atau mungkin produk, kalau itu di marketing ada satu inovasi tertentu dan kita berkolaborasi dengan masyarakat sekitar yang akan kita ajak atau audiens siapapun nanti targetnya. Kemudian dari situ mereka akan mengambil manfaat. Misalnya kalau hari ini sedang hype AI gitu ya misalnya. Nah, dari perkembangan teknologi itu apa yang kemudian bisa dikolaborasikan dan poin-poin inovasinya ada di mana gitu. Lalu bisa juga memakai yang namanya teori perilaku terencana. Nah, perilaku terencana ini sebenarnya dilatar belakangi dari seseorang atau dalam hal ini persuadernya ya atau sumber yang punya kampanyenya itu
punya kesadaran untuk memberikan perubahan misalnya dalam hal perilaku gitu. Salah satu contohnya ketika seseorang misalnya dia mau apa mencapai pada jabatan tertentu, tentu dia akan mempersiapkan itu step by step ya. Apa yang akan saya lakukan ketika saya mau mencapai satu achievement tertinggi. Nah, maka di dalam proses itu dia membuat satu perencanaan sekaligus juga sebenarnya bisa dalam tanda petik mengkampanyekan dirinya ya, seperti personal branding gitu ya, membranding dirinya akan seperti apa. Dan yang terakhir ada yang disebut sebagai disonansi kognitif yang sebenarnya teori ini juga akan dibahas lebih banyak di video selanjutnya ya. Tapi saya memberikan satu dalam konteks kampanye, menghubungkan dengan konteks kampanye persuasifnya adalah ketika seseorang itu merasa tidak konsisten antara pikiran dan juga atau antara keyakinan dan perilakunya, biasanya dia merasa nggak nyaman. Misalnya dia tahu bahwa berbohong itu melanggar aturan dalam agama atau apapun ya, melanggar sesuatu yang itu buruk gitu. Tetapi dia tetap melakukan. Nah, itu akan menimbulkan ketidaknyamanan sebenarnya di dalam dirinya. Lalu kampanye akan diletakkan di mana? Kampanye ini akan diletakkan untuk membuat seseorang pada akhirnya menjadi konsisten atau bahasa mudahnya sinkron gitu ya. Jadi yang dia yakini, yang dia pikirkan itu sejalan juga dengan perilakunya. Nah, itu menjadi tugas dari kampanye persuasif sebenarnya kayak gitu. Oke, jadi ternyata kita tuh selama ini hanya tahu kayak ya udah kampanye itu ya pelaksanaannya aja yang Mbak Rosa dan Mm-mm, impactnya itu mm-mm. sendiri. Ternyata juga beririsan dengan teori-teori yang berpengaruh pada perubahan kolaborasi dan juga perubahan Benar. perilaku sikap itu sendiri dan Mm-mm, juga pada stakeholder-stakeholder yang berkolaborasi dalam pelaksanaan kampanye itu sendiri. mm-mm, Nah, kita kan udah mengetahui ya Mbak Rosa bahwa banyak hal yang bersinggungan terkait dengan pelaksanaan dari kampanye persuasif itu sendiri. mm-mm, Namun dari teori-teori yang telah Mbak Rosa sebutkan tadi, adakah sih Mbak Rosa beberapa aspek-aspek penting yang perlu kita mm-mm, telaah lagi nih mm-mm, dalam mm-mm, pembahasan mm-mm. terkait dengan kampanye persuasif itu sendiri? Iya, memang pembahasan kampanye ini agak lebih detail ya, karena ya kita selama ini melihat hanya wah berkoar-koar di media gitu ya, atau membranding diri, tapi ada beberapa poin penting juga yang perlu dipertimbangkan seorang persuader atau sumber ketika dia melakukan kampanye. Jadi yang pertama sebenarnya dia akan berupaya gitu ya, atau berusaha menciptakan secara sistematis bahasa metaforanya tuh tempat di hati audiens gitu ya. Jadi misalnya dia punya satu produk atau gagasan tertentu, kampanye ini bertugas untuk supaya produk ini bisa punya daya recall ya, kalau pakai istilah marketing tuh recall, kemudian awareness-nya terhadap satu produk itu tinggi gitu. Lalu yang kedua, kampanye juga berlangsung dalam tataran untuk menarik perhatian. Jadi menyiapkan audiens atau dalam hal ini persuadi gitu ya untuk bertindak atau dia punya dorongan atau termotivasi gitu ibaratnya untuk melakukan satu perubahan, entah itu secara emosional atau secara kognitif sampai dengan behavior. Kemudian yang terakhir ada istilahnya mendramatisasi, tapi bukan bermaksud untuk memanipulasi ya sobat asik, tapi lebih pada agar audiens itu memberikan notice pada hal-hal yang sifatnya simbolis maupun praktis. Jadi salah satu contohnya misalnya kita membuat pesan di TikTok atau di IG gitu ya, mengupload beberapa konten atau pesan-pesan yang itu kemudian bisa mengidentifikasi kira-kira target audiens yang cocok seperti apa. Bisa itu kampanye kesehatan atau mungkin kalau hari ini mau pilkada mungkin juga berkaitan dengan kampanye politik atau branding-branding yang sifatnya personal. Jadi ada apa ya, secara simbolis dia menotis dirinya sebagai apa gitu. Nah, misalnya kurang lebih gitu. Oke, jadi Mbak Rosa ternyata pembahasan terkait dengan kampanye persuasif dalam telah komunikasi itu juga lumayan kompleks ya Mbak Rosa. Dan juga kalau misalkan Sobat Asik perhatikan bahwa implementasi dalam setiap teori yang telah kita sampaikan tadi itu meranah ke berbagai macam aspek dalam kehidupan. Nggak hanya di komunikasi saja, namun politik, Benar. kesehatan, marketing, dan lain-lain. Jadi tentu saja materi pada kesempatan kali ini juga bakal relate dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga ternyata
Setelah disampaikan tadi, aku rasa Sobat Asik juga di rumah pasti dapat mengimplementasikan bentuk dari kampanye persuasifnya sendiri. Jadi Iya. tidak hanya ya Mbak Rosa dalam sebagai target audiens saja, namun juga Mhm. sebagai penggerak dalam perubahan yang jauh lebih baik ke depannya. Benar, benar, benar banget ya. Oke, Mbak Rosa, nggak terasa nih bahwa episode kali ini kita membahas kampanye persuasif itu sangat kompleks dan juga sangat asik tentunya. Dan tentunya ada Sobat Asik juga yang sedang nonton. Dan juga aku berterima kasih kepada Mbak Rosa yang telah membersamai kita dalam episode kali ini. Oke. Dan sebelum kali Mhm. itu, aku juga mau reminders buat teman-teman Sobat Asik, jangan lupa untuk check our previous video, karena di sana akan ada pembahasan terkait dengan episode-episode menarik dalam fenomena komunikasi bersama rekan-rekan aku juga di sana. Sekian dari aku, Chandra Satya, dan juga Mbak Rosa. Kami undur diri. See you, bye-bye. Bye.